Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taib, ayuhat tulaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi akidah akhlak yang bertemakan iman kepada malaikat yang sudah kita bahas pada minggu lalu, yaitu hakikat malaikat, kemudian beriman kepada malaikat, juga tata cara beriman kepada malaikat. Taib. Sekarang kita lanjutkan sifat-sifat malaikat. Para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang memiliki sifat-sifat tertentu yang berbeda dengan makhluk lainnya, dan kita wajib mengimaninya. Di antara sifat-sifat malaikat adalah kuat dan keras. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun giladun shidad, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar juga keras. La ya'sunallah, yang tidak durhaka kepada Allah, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Inilah salah satu di antara sifat malaikat, memiliki kuat dan keras. Kemudian yang kedua, sifat malaikat adalah fisiknya besar. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna firman Allah, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh, yaitu dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Kemudian Rasulullah menjawab dengan sabdanya, innama huwa Jibril lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghairu hatainil marratain ra'aituhu munhabitan minas sama'i sadan ida mukhalaqih ma bainas sama'i ilal ard. Itu adalah malaikat Jibril. Aku tidak pernah melihatnya dalam bentuk asli kecuali 2 kali. Aku melihatnya sedang turun dari langit, malaikat Jibril itu yang besar badannya, kemudian menutupi ruang antara langit dan bumi. Inilah sifat malaikat, memiliki fisiknya yang besar, ya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diizinkan berbicara tentang salah satu malaikat Allah, pembawa arsy. Sesungguhnya jarak antara daun telinganya, ingat nih, jarak daun telinganya malaikat itu dengan bahunya
seperti perjalanan 700 tahun. Allahu Akbar, ya. Luar biasa. Ini besarnya fisiknya malaikat. Kemudian yang ketiga, sifat malaikat adalah mempunyai sayap yang berbeda-beda jumlahnya. Sebagaimana dalam surah Al-Fatir ayat 1, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 3, ada 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam hadis yang lain, ya, keterangannya, An Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salamu wa lahu 600 janah. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril alaihissalam dan ia mempunyai 600 sayap. Ya, luar biasa, ya. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Arnaud, ya. Kemudian yang keempat, sifat malaikat adalah mempunyai ketampanan yang menakjubkan, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Allamahu syadidul quwa, dzu mirratin fastawa." Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, ya, yang rupa yang bagus dan perkasa, ya. An-Najm ayat 5-6. Maka ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhu, berkata, yang dimaksud dengan menampakkan diri dengan rupa yang asli itu apa? Mempunyai ketampanan yang sangat bagus ini, ya. Maka yang kelima, sifat malaikat adalah tidak bermaksiat kepada Allah, selalu taat kepadanya terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang dia tidak durhaka kepada Allah, malaikat itu, terhadap apa yang dia diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Inilah sifat malaikat, senantiasa tidak bermaksiat kepada Allah dan bahkan dia selalu taat apa yang Allah perintahkan kepadanya. Fulan contohnya akan dicabut nyawa, cabut nyawa. Fulan berikan rezeki, diberikan rezeki, dan sebagainya. Tidak membangkang, tidak protes. Jangan, wahai Allah, kasihan, dia masih kecil. Jangan, ya Allah, dia masih senang main. Tidak. Ketika Allah sudah memerintahkan kepada malaikat, maka langsung dia menjalankannya. Berbeda dengan manusia, kadang mikir-mikir dulu, ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, tidak pernah bosan dan malas dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat malaikat, tidak pernah bosan dan malas, ya, tidak pernah bosan dan malas dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhirun wa la yastakhsirun yusabbihuna al-lail wan nahar la yafturun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula rasa letih. Mereka yang dimaksud malaikat-malaikat itu selalu bertasbih terhadap apa, bertasbih kepada Allah tidak henti-hentinya malam dan siangnya. Ini luar biasa ini malaikatnya. Quran surat Al-Anbiya ayat 19-20. Kemudian ayat tulaba rahimani wa rahmakumullah. Selanjutnya macam-macam dan tugas malaikat, ya. Apa sih macam-macam dan tugas malaikat? Yang pertama, malaikat Jibril atau disebut juga Ruhul Amin. Malaikat yang ditugasi menyampaikan atau membawa wahyu Allah, ya, wahyu Allah kepada para rasulnya.
nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Yang dibawa turun oleh Allah ar-ruhul amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Kemudian yang kedua, tugas malaikat adalah, atau malaikat, nama malaikat yaitu Mikail. Malaikat yang ditugasi menurunkan hujan ini dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tugasnya. Jadi Mikail tugasnya menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada. Allah berfirman, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusuli wa Jibril wa Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, Mikail, maka sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Ya jelas nih ya. Allah musuh bagi orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, macam dan tugas malaikat yaitu Israfil, malaikat Israfil. Yaitu malaikat yang tugasi meniup sangkakala ya pada hari kiamat kelak nanti. Yang keempat, malaikat maut, yaitu yang bertugas mencabut nyawa seseorang. Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah wahai Muhammad, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Yang kelima adalah malaikat yang bertugas menjaga surga. Ya. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 73 ada 6, yang ke-6 juga Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, yaitu malaikat yang bertugas menjaga neraka Jahannam. Ya, neraka Jahannam. Mereka berjumlah berapa? 19. Dan pemukanya adalah Malik. Malaikat Malik. Allah berfirman, "Sanad'uz Zabaniyah." Kelak kami akan memanggil malaikat siapa? Zabaniyah. Ya, pemukanya dari Zabaniyah itu yaitu Malik, ya. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, malaikat muaqibat. Para malaikat yang bertugas menjaga